Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa beberapa saham ya. Kita akan mulai dulu dari BBKP. Nah, saya akan mulai analisa dengan Elliott Wave dulu ya, untuk melihat kemungkinan kedepannya bakal gimana. Oke, saya lihat rally yang sebelumnya ini merupakan 5 wave ya, dari Elliott Wave. Dan kemungkinan besar kita sekarang sedang ada di corrective wave-nya. Dimana nih kemungkinan besar merupakan ending dari wave A. Kemudian nanti kita akan naik ke area 700 untuk melanjutkan wave B-nya. Kemudian melanjutkan penurunannya ke area 480-an. Nah, menurut saya ini sangat mungkin untuk terjadi ya kalau jejak correction-nya benar seperti ini. Karena di Elliott Wave juga ada beberapa corrective wave ya. Nah, tapi untuk saat ini saya lebih melihat kemungkinan ini yang bakal terjadi. Nah, sekarang saya akan coba ukur dengan Fibonacci. Oke, kita bisa perhatikan ya, wave A-nya ini ada confluence juga dengan area rasio 0,5. Jadi, kalau skenario ini benaran terjadi, kita harus bisa bertahan di area 0,5 retracement, di area 550. Kemudian, kita akan naik minimal ke area 600-an, maksimum bisa ke area 710. Kemudian akan ditarik turun kembali ke golden ratio ini, 480. Nah, menurut saya ini skenario yang mungkin terjadi ya buat BBKP, mengingat kenaikannya yang sudah lumayan eksponensial dalam beberapa bulan yang lalu. Jadi saya juga mengekspektasikan koreksi yang dalam ya ke area golden ratio-nya. Nah, setelah di sini baru kita bisa melihat kemungkinan terjadi kenaikan atau penurunan yang baru lagi. Tapi untuk saat ini saya lebih melihat kenaikannya dalam short term ke area 670-an sampai 700, kemudian melanjutkan penurunannya ke 480. Nah, begitu ya skenario buat BBKP. Sekarang saya akan lanjutkan ke saham WSKT. Oke, sekarang kita akan mulai dulu dari chart weekly-nya ya. Oke, sebelumnya dia sudah menyentuh area resisten yang ada di sini, dan kita bisa melihat ini ada satu rejection yang lumayan kuat ya di weekly. Dan sekarang saya akan coba kembalikan ke daily. Nah, saya akan coba analisa berdasarkan EMA-nya ya. Sekarang kita sedang berada di area EMA 13, dan kita bisa perhatikan dari sebelumnya, ketika WSKT sedang menyentuh EMA 13, dia selalu terjadi pemantulan ya. Dan sekarang kita sudah kembali lagi di EMA 13. Jadi sekarang saya lebih menunggu apakah WSKT mampu bounce dari area EMA 13 atau malah turun ke area support berikutnya. Support berikutnya ada di area 1400. Nah, kalau WSKT break dari area 1700 ini, kemungkinan besar kita akan melihat satu penurunan atau sideways ya. Karena seperti yang saya katakan di video sebelumnya, ini juga sudah merupakan wave 3 dari Elliott Wave. Makanya kita sekarang melihat adanya koreksi dari wave 4. Nah, tapi wave 4-nya bisa antara sideways di area range ini, atau malahan dia lanjutkan penurunannya lagi. Jadi saya akan pantau lagi untuk Senin nanti, apakah dia berhasil break dari EMA 13 ini, atau dia malah lanjut kenaikannya. Oke, sekarang saya akan coba ukur dengan Fibonacci ya. Dan kita bisa perhatikan juga area 1700 ini juga ada satu confluence dengan rasio 0,236. Jadi ini bisa saya katakan area support yang lumayan kuat. Tapi kalau kita gagal bertahan di area tersebut, kita berpeluang untuk turun ke area 1400 sampai 1500. Nah, area ini merupakan area yang patut kita pantau ya. Karena kalau dia masih melanjutkan penurunannya, kemungkinan besar dia bisa jatuh ke area sini. Nah, jadi saya ada dua skenario buat WSKT, di mana skenario pertama dia akan bounce di area sini. Ini kita harus perhatikan di Senin nanti, atau malahan dia melanjutkan penurunannya ke area sini. Jadi itu merupakan dua skenario yang patut kita pantau ya. Kalau saya ukur Fibonacci extension-nya, area ini juga ada confluence dengan rasio 2 dari Fibonacci. Jadi ini sangat mungkin untuk terjadi. Jadi begitu ya, buat WSKT saya akan cenderung wait and see dulu untuk melihat reaksi yang akan terbentuk di area 1700 ini. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ke saham Pegas ya. Oke, kalau di Pegas ini kita bisa perhatikan, ini ada kemungkinan dari double top yang bisa terjadi ya. Saya akan coba lihat dulu dari weekly ya. Karena kemarin ada satu trend line
yang masih belum di break sampai sekarang. Trendline ini ya. Ini masih ada rejection di weekly 4 kali berturut-turut ya. Jadi kemungkinan besar kita akan melihat penurunan lagi untuk beberapa minggu mendatang. Oke, sekarang saya akan kembali ke daily. Kalau saya perhatikan ini ada satu support kuatnya yang ada di sini. Oke, tapi juga ada kemungkinan dia bisa overshoot ke dua area ini ya, 0,786 sampai 0,886, sekitaran area 1400. Nah, tapi untuk saat ini saya lebih melihat kemungkinan dia turun ke area 1530 dulu. Dan kalau dia masih bertahan di area tersebut, kemungkinan besar kita ada potensi dari double bottom. Tapi kalau kita gagal bertahan di area tersebut, kita bisa turun ke area 0,786 sampai 0,886 retracement. Karena ini merupakan salah satu harmonic pattern juga ya. Selama dia masih bisa hold di atas 1325, saya masih melihat kemungkinan besar kita bisa break dari trendline hijau ini ya. Nah, tapi kalau kita berhasil break dan close di bawah 1300, maka kemungkinannya akan lebih bearish ya. Dan kita bisa saja melihat penurunan yang lumayan dalam lagi untuk pegas. Nah, tapi itu merupakan skenario yang kemungkinannya lebih kecil ya. Untuk saat ini saya lebih melihat skenario di mana dia akan turun ke 1500 kemudian melanjutkan kenaikannya. Karena ini ada potensi dari double bottom ya. Jadi untuk saat ini saya lebih melihat adanya penurunan dulu untuk pegas ke area 1530. Selama dia masih bisa bertahan di area tersebut, saya akan melihat adanya kenaikan dan break dari area resistance trendline weekly-nya. Jadi seperti itu ya analisa buat pegas. Saya kira sekian ya video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.